Wanita mau masuk surga, lakukan 3 kewajiban, pasti masuk surga. Apa kewajiban wanita? 1, kata Nabi, siapa wanita menjaga sholat 5 waktunya, maka dia masuk surga tanpa pertanyaan apa-apa. Artinya VIP. Coba Pak. 2, kata Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Wa ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya muliakan, saya hormati Al-Fadil, Al-Ustadz, Al-Mukarram, Gurutta, pimpinan Pondok Pesantren Al-Azkar. Kita doakan beliau panjang umur, amin. Kita doakan beliau senantiasa disehatkan oleh Allah, amin. Kita doakan beliau menjadi syafa'a min wasilati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya hormati, saya muliakan para guru, para asatiz Pondok Pesantren Al-Azkar yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya muliakan, saya hormati Gurunda, anak daripada Al-Maghfurlah Andre Gurutta Kiai Haji Mahdi. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Kabupaten Bulukumba tertua. Selamat datang Gurunda, insyaallah. Saya muliakan, saya hormati seluruh yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua santri yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat afiat dan semuanya dilindungi dari COVID-19, amin. Saya muliakan, saya hormati guru saya yang sangat ganteng yang ada di belakang saya, Al-Ustadz Al-Fadil Al-Mukarram, Ustadz Andi Arimayadi Al-Ghifari. Beliau adalah sahabat alma mater dari Pondok Pesantren Asadiyah. Kita doakan beliau sehat afiat. Saya tahu jadwal beliau keliling sangat padat. Bahkan baru-baru saja beliau keliling dari Kabupaten Wajo, keliling ke Kabupaten Sidrap, Kabupaten Bone. Dan tadi beliau berbisik, baru saja tiba dari Kabupaten Bone tengah malam, dan pagi ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan beliau berkumpul bersama kita di tempat ini, dan insya Allah beliau akan kembali melanjutkan syiar-syiar dakwahnya. Nah, tentunya kita doakan beliau dijaga oleh Allah taala, amin ya rabbal alamin. Saya muliakan kepada seluruh yang hadir. Di luar ada sahabat saya Ustadz Maulana, ya bukan Nur Maulana yang di Trans TV ya.
Beliau ini sahabat dari Pondok Pesantren Asadiyah, dan saya tahu beliau sementara pendidikan dan sama-sama ya satu kelas lagi. Ya, kemarin saya satu kelas di pendidikan Kadar Ulama Sulawesi Selatan yang diadakan di Masjid Raya Makassar, dan saya berjumpa lagi di kelas online di S2 ya. Pendidikan Ustaz ya, pendidikan di Institut Agama Islam Asadiyah Sengkang. Dan saat ini saya juga sedang melanjutkan kuliah ya, program doktor di PT IQI ya, Ilmu Al-Quran Jakarta. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini mendapat syafaat-syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan manusia biasa. Ia adalah manusia yang luar biasa, Pak. Nabiullah Muhammad dikatakan oleh para ulama adalah awal segala sesuatu sebelum segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Sebelum diciptakan Nabi Adam alaihi salam saja, Nabi Muhammad itu sudah ada namanya berdampingan dengan Allah. Pada saat Nabi Adam diciptakan, conga Nabi Adam, dia menengadah ke atas. Ia melihat sebuah tulisan, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nih, Nabi Adam tanya sama Allah, Ya Allah, siapa nama itu berdekatan dengan namamu? Allah mengatakan, Ya Adam, itu adalah kekasihku. Laula Muhammadin ma khalaqtuka ya Adam. Andaikan bukan karena Muhammad itu, saya tidak menciptakan engkau Adam. Wa ma khalaqtu kulli syai', dan saya tidak menciptakan segala sesuatu. Saya tidak ciptakan langit bumi, saya tidak ciptakan pepohonan, saya tidak ciptakan hewan-hewan, bahkan surga neraka tidak ada andaikan bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semuanya, assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Bapak Ibu, siapa di dalam satu majlis mengucapkan assalamu alayka ya Habib Allah, selamat datang wahai kekasihnya Allah. Assalamu alayka ya Nabi Allah, selamat datang wahai nabinya Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah, selamat datang wahai Rasulnya Allah. Maka dijamin dalam satu hikayat yang dijelaskan di dalam kitab Sirrul Asrar, orang itu tidak akan mati sebelum dibuka pintu surga untuknya. Masya Allah. Yang hadir, mudah-mudahan kita semua tergolong di dalamnya itu. Bapak Ibu dirahmati Allah, kemuliaan Rasulullah setelah Nabi Adam melihat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Nabi Adam tanya sama Allah, Ya Allah, kalau itu adalah kekasihmu, bolehkah saya melihat wajahnya? Maka seraya Allah berkata, Ya Adam, kalau kamu ingin melihat wajahnya Muhammad, engkau harus bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu, apa kata Adam? Ya Allah, saya tidak tahu salawat. Maka Allah ajarkan bersalawat kepada Nabi Adam alaihi salam, dan ini dikatakan salawat pertama di dunia Allah yang ajarkan langsung Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Apa salawatnya? Marhaban bihabibi Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya, marhaban bihabibi Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah, setelah Nabi Adam diajarkan salawat ini, maka Nabi Adam alaihi salam meniup tangannya, marhaban bihabibi Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Dia tiup ibu jarinya. Setelah dia tiup, dia usapkan di matanya.
Kemudian dia lihat wajahnya Nabi Muhammad di kuku ibu jarinya Nabi Adam alaihissalam. Jadi HP 4G pertama di dunia, bebas pulsa, tidak pakai jaringan Telkomsel, kuku ibu jari Nabi Adam mengalahkan KP yang live semua yang ada di depan saya, Pak. Jadi siapa bilang dari Nabi Adam sudah ada HP? Ya, cuma HP-nya enggak. Ibu semua nih, Bu, sehat? Ibu-ibu mau masuk surga? Serius? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikut Nabi, cinta Nabi, masuk surga. Itu aja intinya. Nah, bagaimana kita mencintai Nabi? Satu, Bapak Ibu mencintai Nabi, ulama katakan harus iksiru bis shalah. Perbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa salawat bisa menjadi pelipur lara? Bagaimana dengan salawat bisa menyelamatkan kita? Bagaimana salawat bisa menyebabkan kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, maka saya akan bersama masuk ke dalam surganya Allah subhanahu. Bu, cinta Nabi enggak? Cinta Nabi apa cinta suami? Nah, bingung sudah. Dua-duanya. Ya, cinta suami beda, cinta Allah beda gitu. Cinta orang tua beda. Makanya kalau bicara cinta jangan dibandingkan antara suami dengan Nabi gitu. Jangan dibandingkan antara manusia dengan Allah. Semua ada kelasnya. Cinta suami ya ada syahwat, ada ketaatan, ya. Penuh dengan kerinduan. Cinta Allah ya taat perintah-perintahnya. Cinta anak yatim ya dikasihani. Itu namanya cinta. Jangan disamakan semua cintanya. Nah, dan tidak boleh dibanding-bandingkan. Itu cinta, Pak. Dibandingkan cinta suami sama cinta Nabi nggak boleh. Bu, kunci masuk surga bagi ibu-ibu itu gampang sekali. Yang susah masuk surga itu laki-laki. Laki-laki itu susah masuk surga. Yang paling mudah masuk surga itu wanita, ibu-ibu. Saya ditanya, Ustadz, ada hadisnya bahwa yang masuk neraka paling banyak adalah wanita. Saya bilang betul. Wanita paling banyak masuk neraka, tapi banyak juga masuk surga. Kenapa? Karena jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Betul tidak? Iya, kata Nabi banding 7, 1:7. Laki-laki sama wanita. Makanya Allah perintahkan nikah 2, 3, 4. Betul tidak? Kenapa lebih banyak laki daripada perempuan? Betul? Bapak-bapak betulnya besar. Kalau bicara nikah pasti betulnya lebih besar itu laki-laki. Bu, masuk surga wanita gampang. Apa kata Nabi? Wanita mau masuk surga, lakukan 3 kewajiban, pasti masuk surga. Apa kewajiban wanita? 1 kata Nabi, siapa wanita menjaga sholat 5 waktunya, maka dia masuk surga tanpa pertanyaan apa-apa. Artinya VIP. Coba Pak. 2 kata Nabi, siapa wanita yang menjaga puasa Ramadannya, masuk surga tanpa pertanyaan apa-apa. 3 kata Nabi, siapa wanita yang taatin suaminya pasti masuk surga. Ayyadkhulunal jannah. Wahai bu, silahkan masuk surga. 3 saja. Jaga sholat 5 waktunya, jaga puasa Ramadannya, taati suaminya, surga bagi wanita. Laki-laki banyak kewajiban. Nyuci piring kewajiban laki-laki. Mencuci kewajiban laki-laki. Memasak kewajiban laki-laki. Ngepel kewajiban laki-laki. Betul tidak? Cari duit kewajiban laki-laki. Semua kewajiban laki-laki. Betul?
Ibu-ibu banyak bilang, wah bagus sekali ceramahnya nih Ustadz ini. Barusan ini ada penceramah paling bagus ini. Iya, enggak main-main saya Pak, betul ini. Itu kewajiban kita, nyuci piring, ngepel, cuci pakaian, ya. Ya, bukan nyusuin anak, ya nyusuin anak ibu, tapi yang gendong seharusnya bapak gitu loh. Ya, bukan ibu yang gendong-gendong anaknya, bapak loh. Kewajiban perempuan kan cuma 3. Yang lain kewajiban bapak semua. Wanita kewajibannya hafal Bu, hafal, sudah hafal. 1 apa Bu? Halo? Jaga salat 5 waktu. 2. Puasa Ramadan. 3. Taatin suami, disuruh nyuci, disuruh ngepel, disuruh masak, nasuruh ki lengang, nasuruh ki mopang. Ah itu namanya taat suami. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah. Alhamdulillah. Tuh Bu, kunci surga bagi wanita cuma 3. Udah surga. Kemuliaan Nabi, banyak orang yang mencelah. Buat apa banyak salawat? Buat apa maulid-maulidan? Tadi dikatakan oleh guru kita, Ustadz, katanya sekarang banyak orang yang mencelah maulid. Apa yang kau celah dari maulid? Di dalam maulid semuanya sunnah yang kita lakukan. Apa sunnah dalam maulid? 1. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 2. Pembacaan sirah nabawi. Entah itu Barozanji, entah itu Dibai, seperti yang kita baca. Itu adalah sunnah. Banyakin salawat, cerita sejarah Nabi. 3. Ceramah juga sunnah. 4. Makan telur. Telur itu sunnah. Kenapa? Kulu washrabu mir rizqillahi halalan thayyiba. Makan, minum yang halal dan suci. Telur halal apa tidak? Suci apa tidak? Suci, ada pembungkusnya Pak. Alami pembungkusnya, bukan manusia yang bungkus. Makanya ada seorang ulama menjelaskan di dalam kitab Al-Ashira, Al-Muwajibatu limahabbatillah, salah satu makanan yang sangat bersih karena tidak dibungkus secara mudah oleh manusia atau disebut dengan fermentasi adalah telur. Telur itu alami Pak pembungkusnya. Langsung Allah yang bungkus. Keluar dari perut ayam itu sudah terbungkus. Betul tidak? Iya. Suci, bersih. Masa makan telur nggak boleh? Katanya Ustadz, kenapa mesti waktu maulid makan telur? Siapa bilang? Saya makan telur di pondok dulu setiap hari Pak. Namanya intlor. Apa itu? Sudah hafal. Indomie telur Pak. Ya. Cuma yang membedakan pengajian yang lain bedanya begini. Kalau di maulid 1 baca Quran, 2 baca sirah Nabi, 3 ceramah, 4 makan telur, itu maulid. Tapi kalau dalam taklim, pengajian, tabligh akbar, pertama baca Quran, yang kedua sambutan, yang ketiga ceramah, yang keempat makan nasi kotak. Bedanya 1 makan telur sama songkolo, yang 1 makan nasi kotak. Dua-duanya tidak dicontohin Nabi. Nabi nggak makan telur, juga setelah pengajian nggak makan nasi kotak, betul tidak? Lalu bid'ahnya di mana coba? Nggak ada yang bid'ah di dalam. Yang bid'ah itu kadang-kadang otak kita yang terlalu kotor sehingga melihat diri lebih baik daripada orang lain. Kalau kita yang pengajian katanya sunnah, kalau orang lain yang pengajian melalui Isra Miraj, melalui Maulid Nabi, melalui ta'ziyah, maka kita dianggapnya bid'ah lah dan lain sebagainya. Halo. Nggak ada yang salah di dalam. Rasul itu manusia cerdas Pak. Rasulullah bukan manusia bodoh. Di dalam
Sifat wajib bagi Nabi salah satunya adalah fatonah, cerdas. Mau lihat cerdasnya Nabi, Bu? Nabi ditanya, datang seseorang, ya Rasul, apa amalan paling bagus saya lakukan? Tunjukkan saya amalan yang paling utama saya lakukan. Apa kata Nabi? Kata Nabi, la tusyrik billah. Jangan kau syirik sama Allah, jangan kau duakan Allah. Ada lagi orang yang datang beberapa hari kemudian, ya Rasul, apa amalan paling utama saya lakukan masuk surga? Apa kata Nabi? Birrul walidain, kamu berbuat baik sama orang tuamu. Tuh. Ada lagi orang datang, ya Rasul, apa amalan paling bagus bagi saya? Apa kata Nabi? I'adilu bittijarah, kamu berlaku adil dalam perdagangan. Datang lagi orang, ya Rasul, amalan apa yang paling bagus saya lakukan untuk selamat dunia akhirat? La hubbud dunia, jangan kau terlalu cinta kepada dunia. Maka ketika kita melihat hadis ini, Pak, tentu kalau orang bodoh yang menjawab, dia katakan Rasulullah tidak konsisten. Kenapa? Pertanyaannya sama. Amalan apa yang paling bagus? Kok jawabannya berbeda-beda? Halo? Nabi nggak konsisten karena menjawab berbeda, pertanyaan sama. Amalan apa yang paling bagus? Pernah Nabi menjawab amalan paling bagus jangan kau syirik. Amalan yang paling bagus jangan durhaka kepada orang tua. Amalan yang paling bagus adalah kamu berlaku adil. Amalan yang paling bagus kamu jangan cinta dunia. Nabi tidak konsisten. Betul tidak? Betul? Nabi konsisten apa tidak? Kenapa dia menjawab berbeda? Pertanyaannya sama. Beda kalau orang sekarang, Pak. Orang sekarang pertanyaannya sama, semua dipaksakan sama gitu. Nabi tidak. Kenapa? Karena Nabi cerdas. Orang pertama yang datang adalah orang yang syirik, penyembah berhala. Dia datang, ya Rasul, saya mau masuk surga. Amalan apa yang paling bagus? Nabi katakan, amalan paling bagus, la tusyrik billah. Jangan kau syirik sama Allah. Orang yang kedua datang, tidak pernah ngurus orang tuanya. Dia durhaka sama orang tuanya. Nggak pernah peduliin orang tuanya. Ya Rasul, amalan apa yang paling bagus? Nabi katakan, amalan yang paling bagus, birrul walidain. Kau berbuat baik kepada orang tua. Orang ketiga, pedagang. Selalu nipu orang. Timbangannya selalu dikurangin. Datang, ya Rasul, ajarin saya amal yang paling utama. Nabi katakan amal paling utama, kamu berlaku adil dalam perdagangan. Orang ketiga, cinta dunia. Pokoknya ibadah dikesampingkan. Anak-anak nggak diajari ngaji. Pokoknya dunia setiap hari. Datang, ya Rasul, apa amalan paling bagus biar saya bisa masuk surga? Kata Nabi, gampang, jangan terlalu cinta dunia. Tuh Nabi menjawab, Pak, pintar. Kalau dilihat hadisnya ini, sangat luar biasa, Pak. Nabi jawabannya beda-beda. Padahal pertanyaannya sama. Nabi cerdas, Pak. Nabi cerdas menjawab. Artinya apa? Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, semua bisa membuat kita masuk dalam surga. Yang pegawai bisa masuk surga. Yang penting jadi pegawai yang baik. Yang pedagang bisa masuk surga. Bagaimana caranya? Jadi pedagang yang baik. Ini anak-anak, kita semua, ada orang tua semua di sini kan? Semua ada bapaknya di sini. Engkau mana moga bapak tak? Ada ibu tak? Betul. Iya, harus berbuat baik sama bapak dan ibu. Jangan sampai kita lebih mendahulukan istri daripada ibu, Pak. Kalau istrinya nelpon, bapak, saya sakit perut. Oh, sebentar, saya singgah di apotik dulu cari obat. Obat apa yang paling bagus? Gitu loh. Ibunya telepon. Nah, saya sakit kepala. Oh, ada itu di belakang rumah doser aja. Itu mau ambil mu gosok-gosokkan di kepalamu, mama. Anak durhaka, Pak. Kalau ibunya nelpon, cari daun. Kalau istrinya nelpon, cari apotik termahal. Anak durhaka. Tuh. Ada nggak di sini begitu?
Mana orangnya? Hah? Nggak datang di sini. Pasti nggak ada anaknya santri di sini kalau begitu. Ini Bapak Ibu. Jadi pedagang boleh masuk surga, jadi guru boleh masuk surga, pegawai negeri boleh masuk surga. Intinya tidak perlu merubah kegiatan Anda, tidak perlu merubah profesi Anda. Cukup Anda berbuat baik dalam profesi Anda, niatnya karena Allah, semua bernilai ibadah dan bisa menjadi jembatan ke surga. Jadi istri yang baik, jadi suami yang baik. Pak, Bapak, suami yang baik. Bagaimana jadi suami yang baik? Jangan jadi laki-laki BRI. Apa itu BRI? Burane reke na Indonesia. Waktu saya aktif ceramah di Jakarta, Bu, saya pernah mengisi program, salah satu program TV nasional di MNC TV, Pak. Kalau saya ke studio, saya tanya itu manajemennya artis. Saya bilang, kenapa itu artis semakin hari semakin cantik? Bilang itu manajemennya artis, Ustaz. Bagaimana itu artis tidak semakin cantik? Nah, tinggi ongkosnya. Saya bilang, berapa ji ongkosnya itu artis? Dia bilang, bayangkan saja Ustaz, BH-nya itu artis 5 juta satu. Kita BH-nya istri tak 10.000 tiga. Mana boleh sama dengan artis. Kalau ibu-ibu ini diongkosin dengan mahal, Pak, lebih cantik daripada artis. Coba lihat di sini ibu-ibu semua. Saya tidak bisa bedakan mana nenek, mana bene. Kenapa ongkosnya tinggi, Pak? Jilbabnya aja udah warna-warni. Mungkin masih ada yang belum lunas di sini, Pak. Tuh. Kalau diongkosin, Pak, insya Allah tambah cantik itu istri kita. Betul tidak, Bu? Oh, dengar tuh Pak, dengar. Mau diongkosin itu. Iya. Jadi, suami itu, apa kata Nabi? Suami yang terbaik kepada istrinya. Suami yang terbaik adalah suami banyak sedekah sama istrinya. Apa sedekahnya suami? Tegakkan tulang punggung istri dengan makanan-makanan yang halal. Kemudian baringkan tulang punggung istri dengan sedekah kenikmatan. Tapi sedekah istri yang paling bagus adalah terlebih dahulu mengajak suami. Itu sudah sedekah paling mulia. Bu? Iya. Apa kata Nabi? Siapa istri yang mengajak suaminya, maka seperti dia berkorban 1 onta. Ngajak 2 kali 2 onta, ngajak 3 kali 3 onta, ngajak 4 kali 4 onta, ngajak 5 kali suaminya jadi korban. Allah karim, salatullah salamullah ala taha wa kulli mujah bi ahlil bait. Oke, Bapak Ibu dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan di dunia ini hanya membawa 2, tidak banyak-banyak, Pak, 2 saja. 1, Nabi diciptakan sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, engkau tidak diutus sebagai rasul kecuali hanya untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi itu rahmat, Pak. Bagaimana rahmatnya Nabi? Nabi, Bu, sebelum dia datang di dunia ini tidak ada aturan. Tidak ada aturan, kacau balau. Istilah orang Bugis, sian ribale towe. Umar berjudi, Pak. Berjudi sebelum ada Nabi Muhammad. Apa judinya? Kalau anak saya perempuan, saya kubur hidup-hidup. Tapi kalau kamu anaknya perempuan, anakmu kau kubur hidup-hidup. Judi berlangsung, lahir anaknya Umar bin Khattab, ternyata perempuan yang lahir. Apa kata Umar? Saya kubur hidup-hidup anak saya, Pak. Dijudikan tuh wanita dulu, Pak, mainan judi saja. Bahkan sebelum datang Nabi, orang bisa bertukaran pakai istri. Tetangganya bilang, istrimu saya yang pakai 1 malam, istriku kau pakai lagi. Bertukaran istri, Pak, na'udzubillah. Sebelum datang Nabi, ada bapak menikahi anak perempuannya. Ada anak perempuan dinikahi oleh saudaranya sendiri.
Ada ibunya sendiri menikahi anak laki-lakinya. Tidak ada aturan. Sepupu satu kali saling menikahi. Sesusuan saling menikahi. Itu Pak. Datang Nabi ngajarin. Makanya Nabi rahmat. Apa kata Nabi? Wanita-wanita jangan engkau kubur hidup-hidup. Bukankah semua ibumu adalah wanita? An-nisa'u imadul bilad. Wanita adalah tiang negara. Kalau wanita dihancurkan, negara akan rapuh. Wanita adalah kemuliaan. Andainya bukan karena wanita, surga tidak ada bagi anak. Sampai-sampai Nabi katakan, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Bukan bapak, Pak, ibu. Bahkan Nabi menyebut ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu 3 kali, baru bapak cuma 1 kali disebut Nabi dalam kemuliaan. Kenapa? Karena ibu ini adalah orang yang mulia. Itu hebatnya Pak. Sampai-sampai dalam Al-Quran, satu surah disebut surah An-Nisa, surah wanita. Tidak ada surah Ar-Rijal, surah laki-laki. Nggak ada Pak. Saking mulianya ibu, setelah datangnya Nabi, ibu menjadi mulia Pak. Apa? Indomart. Tidak ada Ambomar sampai sekarang. Betul tidak? Indo aje, dia gagak Ambo aje. Indo jari, jempol, tanda kemuliaan. Indo jari. Tidak ada Ambo jari. Betul? Berarti ibu menjadi mulia setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, pemuja laki-laki, wanita lebih asyik, wanita lebih nyaman, wanita lebih indah, wanita lebih menyenangkan. Akhirnya wanita bersolek, dipercantik, tutup auratnya. Masya Allah, ibu-ibu di sini berkat Nabi tambah cantik semuanya. Itu Bu. Kemuliaan Nabi datang memuliakan wanita. Aturan-aturan itu jadi, tidak boleh bapak menikahi anaknya. Tidak boleh anak menikahi ibunya. Bersaudara tidak boleh saling menikah. Bahkan Nabi katakan sepupu 1 kali nggak boleh nikah. Sampai-sampai Nabi katakan anak sesusuan saja nggak boleh dinikahkan. Contoh, ini anak kandung saya yang susuin. Ini satu anak tetangga saya, atau anak saudara saya, atau anak orang lain, saya yang susui. Maka Nabi katakan namanya saudara sesusuan. Makanya bapak-bapak Imam Syafi'i ajarin, tidak boleh nyusu sama istri apabila sedang ada anak kecil. Ini bapak-bapak yang suka nyusu nih. Tidak boleh Pak. Kenapa? Nanti bapak jadi saudara anak sendiri. Makruh bapak nyusu sama ibu kalau lagi ada anak kecil. Kapan boleh? Anaknya sudah dewasa, bapaknya udah boleh. Silakan, no problem, maafi muskilah, tak ada masalah. Itu. Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala, kehadiran Nabi Muhammad adalah rahmat. Bagaimana rahmatnya Rasulullah tiba di Madinah? Apa disambut oleh masyarakat Madinah? Kaum Ansar, kaum Muhajirin dipersaudarakan oleh Nabi. Disambutlah Nabi, tala'al badrun alaina min saniyatil wada wajaba syukrun alaina mada'al lillahi da ayyuhal ji'ta bil amril muta. Oke. Jadi Nabi disambut tala'al badrun alaina, tiba di Madinah Pak. Kenapa? Nabi datang anta nur fauqa nurin. Engkau cahaya di atas cahaya. Anta iksiru wa ghali. Nabi datang membawa ketenangan, kebahagiaan kepada masyarakat Madinah pada saat itu. Kenapa? Nabi Pak, keringatnya Rasulullah tiba di Madinah, dikatakan dalam satu riwayat yang sahih,
semerbak baunya. Bahkan ada seorang sahabat wanita selalu mengumpulkan keringat-keringatnya Rasulullah. Kenapa? Dijadikan campuran minyak wangi, karena tidak ada minyak wangi yang mengalahkan wanginya keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Itu satu, Pak. Dua, jangankan jadi parfum, jadi obat, Pak. Aisyah sakit perut. Aisyah sakit perut. Melihat Nabi tertidur, keluar semua keringatnya. Keringat Nabi keluar kalau tidur, Pak. Beda kalau umatnya Nabi, bekenya ji keluar. Nabi tertidur pulas. Aisyah sakit perut, tidak mau ganggu suaminya. Beda perempuan sekarang. Perempuan sekarang bukan suaminya nak ganggu, suami tetangga pun diganggu. Pada saat Nabi tertidur, Aisyah melihat Rasulullah sedang tertidur pulas. Aisyah sakit sekali perutnya. Aduh, ya Allah, sakit perut dia. Aisyah melihat keringatnya Rasulullah keluar. Langsung Aisyah mengambil lap. Kemudian dia lap itu keringatnya Rasulullah. Begini caranya, saya praktek ya. Aisyah ambil lap. Kemudian dia lap itu keringatnya Rasulullah begini. Ya. Setelah Aisyah lap keringatnya Rasulullah, dia celupkan di air minum. Ya, contoh, ini air minum ya. Baru dia celupkan, ini nggak usah dicelupkan ya. Aisyah celupkan, kemudian Aisyah minum. Begini caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Aisyah sudah minum. Setelah Aisyah minum, langsung sembuh sakit perutnya Aisyah gara-gara keringatnya Rasulullah yang ada di dalam campuran air minum itu. Begitu juga keringatnya suami tak, Bu? Hah? Coba-coba Mi. Kalau sakit perut, ambil tisu, lapi keringatnya suami tak, kasih pas di bawah ketiaknya. Sesudah itu celup di air minum, baru minum. Kalau tidak pernah kita mencerek, barusan mencerek, Pak. Kenapa? Keringatnya Rasulullah obat, keringatnya suami tak racun. Allah karim, mulianya Nabi, Pak. Jangankan keringatnya Nabi, Rasul adalah rahmat. Kencingnya Nabi bisa menjadi obat. Bayangkan, Nabi pergi ke kebunnya. Rasulullah pada saat itu diikuti oleh menantunya. Siapa menantu Rasul? Ali karamallahu wajhah. Imam Ali mengikuti Rasul sampai di perkebunan kurma. Rasulullah mau kencing. Rasulullah nggak sembarang kencing, Pak. Beda umat Nabi. Umat Nabi dari Bulukumba ke Makassar, dia mau kencing. Bagaimana caranya? Dia cari mana di sini ada pohon cempah, pohon asam. Kasih singgah kat dulu, nah mau kak kencing. Sekalinya dikasih singgah, nangka kakinya satu, nah lores sulara, nah sempuruk batana cempai. Itu umat Nabi. Kalau Nabi enggak apa. Nabi mau kencing, pertama Nabi tidak kencing menghadap kiblat. Takzim kepada kiblat. Dua, Nabi tidak kencing di lubang yang ada di depannya. Ketika ada lubang-lubang, Pak, itu enggak kencing Nabi di situ, Pak. Beda kita, kalau mau kencing ada lubang di situ, di Pak goro-goro temeta. Nabi enggak. Kenapa kata Nabi? Lubang itu pasti dihuni oleh makhluk. Kalau bukan makhluk zahir, pasti makhluk gaib. Itu kata Nabi. Jadi kemungkinan lubang itu dia bisa berlubang karena ada semutnya, angkatungona, ada macam-macam makhluk-makhluk di situ. Ya. Akan tetapi kalau dia tidak ada semut, tidak ada makhluk-makhluk yang zahir, pasti ada makhluk gaib. Apa itu? Kemungkinan ada jin. Makanya banyak orang yang sering kencing sembarangan itu nggak bisa punya anak, selalu sakit batlas. Tahu sakit batlas? Nggak ada di rumah sakit itu, nggak tahu istilah itu. Itu kenapa? Apa penyebabnya coba? Apa penyebabnya? Penyebabnya kemungkinan dia diganggu oleh jin. Kenapa dia diganggu oleh jin? Disebabkan karena pernah nak kencingi jin. Makanya tidak boleh kencing sembarangan, bapak-bapak. Jangan kencing sembarangan. Iya. Nanti marah itu jin pengenruan lubang-lubangnya. Ya. Kau kencingi kepalanya, dia berdiri. Ayo udah. Biar dioperasi tidak mau sembuh. Kenapa? Pura nak ketik jing. Sudah nak ketik jing itu. Makanya jangan kencing sembarangan. Nabi tidak kencing di lubang. Nabi tidak kencing di mana ada pohon lebat buahnya.
lebat daunnya, tumbuh subur. Nabi nggak kencing. Kenapa? Nabi menghargai. Kalau ada buahnya, jangan sampai jadi kotor ketika jatuh. Begitulah Nabi menghargai alam sekitar yang ada di sekelilingnya. Ya, akhirnya Nabi mengambil wadah, serok-serok, bila-bila. Kemudian kencingnya disimpan di situ. Kemudian disimpan di bawah kurma, ditutup di atasnya. Tiba-tiba datang Imam Ali, menantunya Nabi. Pada saat itu dia sedang haus. Dia lihat ada air di bawah kurma. Dia ambil itu air, diminumlah Imam Ali habis semuanya. Datang Rasulullah. Ya Ali, mana air kencingku? Di sini. Apa kata Imam Ali? Ya Rasul, air kencing ke itu? Air kencingku itu. Sudah ku minum semua ya Rasul. Kenapa ada air kencing? Khairum mimma Zamzam. Lebih enak rasanya daripada air Zamzam. Masya Allah. Apa kata Nabi? Ya Ali, karena kamu meminum air kencingku dalam keadaan tidak sengaja, tidaklah kamu tertimpa penyakit ila akhiril hayat, sampai engkau meninggalkan dunia ini. Imam Ali Pak, setelah minum kencingnya Nabi tidak pernah sakit sampai mati. Begitu juga kencingnya suami tak? Jangan kamu diminum Pak kencingnya suami tak, kalau tidak nasirangi kayak mau pecah hidung. Kenapa? Liwes sengina. Masya Allah. Nabi bukan manusia biasa. Nabi manusia luar biasa Pak. Mulai dari keringatnya, kotorannya, wajahnya, seluruh tubuhnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidak ada yang keluar dari Nabi dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Semua adalah wahyu dari Allah. Maka ulama mengatakan Nabi adalah perbendaharaannya Allah di muka bumi. Mau lihat Allah, maka kamu harus ikut Nabi. Itulah makna ayat tadi. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kau cinta Nabi, kamu ingin masuk surga, tidak ada jalan, kamu harus ikut aturan, ajaran, dan engkau harus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah ala Taha. Oke. Dua, Rasulullah hadir di muka bumi ini membawa keberkahan. Jadi Nabi ini membawa berkah Pak. Jadi di samping Nabi membawa rahmat, Nabi membawa berkah. Keberkahan apa yang dibawa oleh Nabi? Nabi mengajarkan amalan-amalan wa in qalla, walau sedikit, yang penting istiqomah. Nih anak-anak menghafal Al-Quran. Ini amalan istiqomah Pak. Kalau anak-anak cepat putus asa, nggak bisa hafal Quran. Bagaimana caranya? Baru seminggu mau pulang, baru sebulan menangis orang tuanya, mana kina pulang maguna. Bagaimana mau hafal Al-Quran? Al-Quran ini istiqamah Pak. Nggak istiqamah nggak bisa hafiz Quran, gitu ya. Jadi Rasul datang itu membawa keberkahan Pak. Ya. Apa keberkahan dibawa oleh Rasul? Nabi mengajarkan amalan bagaimana kita istiqamah dalam ibadah. Bu, biasakan dalam kebaikan. Diri kita ini biasakan dalam kebaikan. Siapa orang yang terbiasa, itulah amalannya. Sekali lagi, siapa yang terbiasa, itulah amalannya. Kalau orang terbiasa selalu menoko, selalu marah-marah, maka itu akan jadi kebiasaan. Salah sedikit marah lagi, salah sedikit manoko lagi, salah sedikit marah lagi. Kenapa? Karena sudah jadi kebiasaan. Makanya Nabi suruh kita biasakan yang baik-baik, berkata yang baik-baik, selalu tersenyum setiap ada orang. Akhirnya kalau kita sudah terbiasa dengan senyuman, anjing lewat pun pasti langsung senyum. Kenapa? Sudah terbiasa. Kebiasaan itu Pak, kalau tidak dilakukan, jelek kita rasa. Contoh, Bapak Ibu berdiri semua. Coba berdiri Pak, berdiri. Coba berdiri. Iya. Tangannya Bu, tangannya diangkat semua, dua-duanya. Iya. Kemudian tangannya dikasih begini. Eratkan semua tangannya, eratkan. Kasih keras.
Saya menghitung 8 kali, kasih keras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tangannya dibalik. Caranya kita balik begini. Ya, bergantian. Tadi kalau begini, kita kasih begini. Ya, oke. Dibalik semua. Begini. Ya, cocok Mi. Ya, bergantian. Oke. Rasanya bagaimana? Nggak enak kan? Nggak enak, betul? Kenapa Bapak Ibu tidak terbiasa dengan cara itu? Apa tadi yang Ibu lakukan pertama kali? Itulah kebiasaannya. Jadi kalau dirubah gerakan tangan, pasti tidak enak rasanya. Tidak terbiasa. Betul tidak? Iya. Silakan duduk. Iya. Kenapa saya suruh berdiri? Karena sudah mulai lututnya. Artinya sudah capek mi duduk. Yang kedua, kenapa saya suruh berdiri dan seperti ini tangannya? Itu tadi Pak, kebiasaan. Kalau tangan kita tadi begini, itu adalah kebiasaan kita. Jadi kalau dirubah jadi begini, bergantian, maka pasti tidak enak kita rasa. Kenapa? Karena yang pertama kali kita lakukan itu adalah kebiasaan kita. Maka orang yang terbiasa berbuat baik, itulah amalannya Pak. Iya. Datang Rasulullah mengajarkan kebiasaan yang baik. Bagaimana kita masuk rumah beri salam, Assalamualaikum. Sebelum naik kendaraan baca doa. Apa doanya naik kendaraan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Cocok Mika? Naik kendaraan jangan lupa baca doa. Apa? Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nah, kendaraan lurus subhanallah, belok masya Allah, turun hasbunallah, menanjak Allahu akbar, tabrak pohon inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua sudah ada amalannya. Nabi nyuruh kita membiasakan Pak, biasakan. Itu. Keberkahan adalah kemuliaan. Dikatakan oleh guru kita tadi, Al-Quran itu adalah keberkahan. Kalau kita mencela guru, kita menghina pesantren, bahkan kita di luar mengajar, keberkahan itu terputus. Apa itu berkah Pak? Berkah itu akan membawa ketenangan, membawa kedamaian, membawa kebahagiaan. Itu berkah Pak. Banyak harta, tapi buat hidup kita tidak tenang, itu bukan berkah Pak. Ada orang Pak, punya mobil mewah, punya mobil miliaran harganya, akan tetapi kayak ambulans jina pakai. Ada orang Pak, rumahnya mewah, tapi kayak rumah sakit jina tempati. Istri man noko-noko, anak-anak mas sabu-sabu. Ya, makanan tidak ada disiapkan istri, suami kena tensi darah, ya, ibu kena penyakit gula. Apa tenangnya di dalam rumah Pak? Kayak rumah sakit gini rumah. Ya, coba Pak. Keberkahan itu buat tenang, buat bahagia, buat damai. Itu berkah Pak. Bu, mau ki berkah hidup tak? Mau ki? Taatin Allah, banyakin salawat. Anak-anak dibawa menghafal Al-Quran. Kenapa menghafal Al-Quran? Salah satu doa Nabi yang tidak pernah ditinggalkan, Allahumma akrimna bikaramatil Quran. Ya Allah, muliakan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Itu doanya Nabi. Kenapa? Al-Quran itu syafi'an li ahli. Dia akan menjadi syafaat bagi ahli-ahlinya. Bahkan saking mulianya itu Al-Quran Pak. Dalam Al-Quran itu ada satu ayat. Andainya Al-Quran ini ingin diletakkan isi-isinya di dalam gunung, gunung akan tergulung. Ya. Suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil maut au qutti'at bihil ard, ya, au kullimat bihil mauta. Bumi akan berbicara, orang mati akan bangkit berbicara. Kenapa? Kemuliaan-kemuliaan yang terkandung dalam Al-Quran itu sangat mulia Pak. Makanya bersyukurlah Bapak Ibu yang hadir di sini.
yang memiliki anak-anak yang menghafal Al-Quran. Masya Allah. Masih Pak. Bu, saya ceritakan kebahagiaan anak-anak yang menghafal Al-Quran. Ibu bangga ketika anaknya sukses jadi polisi, anaknya jadi tentara, anaknya punya jabatan, anaknya jadi orang kaya, pulang dari sekolah, pulang dari kerja, pulang dari kuliah Pak, dia sampai di rumah, apa nak kasih ki? Mak, kamu yang sekolahkan saya. Mak, kamu yang telah membiayai sekolahku. Engkau tidak mengenal lelah dan letih, maka hari ini saya telah sukses jadi polisi. Hari ini saya sukses jadi tentara. Hari ini saya sukses menjadi guru. Hari ini saya sukses jadi dosen. Maka hari ini saya ingin membalas jasa ibu. Ini kunci rumah dan kunci mobil buat ibu dan bapak. Bapak senang atau tidak? Senang atau tidak? Senang, betul. Kenapa? Anak kita sudah sukses. Akan tetapi anak kita jadi polisi, jadi tentara, jadi pegawai, orang sukses. Akan tetapi ia tidak sholat, dia tidak hafal Quran, dia tidak kenal agama. Di dunia dia kasih kunci rumah, tapi di akhirat kita tersiksa disebabkan karena anak-anak kita tidak kenal agama. Siapa yang paling bangga Pak? Apabila telah meninggal dunia, selangkah lagi kakinya masuk dalam api neraka, anaknya datang, ya ummi wa abi, wahai ibuku, wahai bapakku, engkau telah membuat saya menghafal Al-Quran di Al-Askar. Hari ini saya datang menyambut tanganmu, ini kunci surga buat kamu. Berbahagialah bapak ibu, masya Allah. Tidak ada kebahagiaan melebihi anak yang mampu memberikan kunci surga bagi ibu dan bapaknya. Demi Allah tidak ada bapak ibu dirahmati Allah. Dunia sementara. Berapa je umur tak di dunia? A'maru ummati baina sittina ila sab'in. Hanya ada di antara 60-70 tahun Pak. Enggak lama dunia ini. Di mana letaknya kebahagiaan selamanya? Hanyalah orang-orang yang disambut oleh anaknya dengan membawa kunci surga. Kenapa? Berkat perjuangan orang tuanya, berkat pengorbanan orang tuanya, sehingga anaknya bisa menghafal Al-Quran, mahkota dari surga, kunci dari surga, dibawa untuk orang tuanya. Tepuk tangan buat anak-anak kita semua. Masya Allah. Kode apa itu? Bu, berbahagialah. Tidak ada yang mengalahkan kebahagiaan. Dunia ini Pak, sebentar ji, sebentar. Kalau umur kita 40 tahun, selalu masuk di diskotik. Kalau 50 tahun mi, palingan apotik manina sapa. Apa kau banggakan di dunia Pak? Enggak ada, sebentar saja. Kita semua mau kembali menghadap kepada Allah. Kematian kepastian Pak. Syarat kematian cuma satu, bernyawa. Kalau bapak ibu bernyawa pasti mati. Cuma tidak ada yang tahu ibu-ibu kah dulu, bapak-bapak kah dulu. Dan tidak menutup kemungkinan ustaz dulu baru kita. Tapi kalau ada baiknya kita mi dulu di belakang ustaz. Tapi ajal tidak begitu Pak. Apa yang mau disombongkan di dunia ini Pak? Semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang abadi di dunia. Ibu-ibu cantiknya sebentar saja. Sebentar. Sekarang masih cantik. 20 tahun, 30 tahun oke. Kalau sudah 50 tahun, bedah RDL 5 lapis pun tidak mempan. Kenapa? Sudah keriput, gigi sudah jatuh 2, 3, 4. Bagaimana? Enggak ada yang abadi Pak. Enggak ada yang abadi. Sebentar saja. Dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Entah kita sakit, entah kita punya masalah, pasti kita mati. Karena syarat kematian adalah bernyawa, bukan sakit. Bukan corona, ini juga bahaya Pak. Ada orang bilang mati anu corona, mati anu corona, mati anu corona. Semua corona bikin mati. Belum tentu Pak. Ada orang mati bukan karena corona, karena masker. Kenapa? Dia tidak pernah gosok gigi, baru dia pakai masker, pingsan. Orang bilang corona, bukan corona. Tidak pernah gosok gigi, nah pakai masker, kebolak detimunna. Aduh, makanya protokol kesehatan pakai tongki, masker, tapi gosok gigi dulu. Betul tidak Bu? Iya. Jangan sampai nakira mi, kenapa ini jelek sekali kurasa kalau pakai masker kan enggak cocok kan masker. Bukan masker enggak cocok. Kamu enggak pernah gosok gigi selalu pakai masker. Makanya protokol kesehatan pertama itu gosok gigi dulu. Apa kata Nabi? Andainya tidak berat bagi umatku, la amartum bisiwaki 'inda kulli salatin, pasti kuwajibkan gosok gigi sebelum sholat. Gitu. Makanya protokol kesehatan gosok gigi juga biar kuman-kuman keluar gitu. Oke Bapak Ibu, saya kira tidak perlu saya terlalu panjang karena memang sudah panjang.
Nah, bapak-bapak saya melihat sudah bergantian kakinya berdiri, kiri kanan, kanan kiri, kiri kanan, begitulah. Dan ibu-ibu juga sudah tidak ketawa, Pak. Itu jelas itu kalau ibu masih senang dengar ceramah, ketawanya begini, hehehe, gitu. Tapi kalau sudah tidak senang begini mulutnya. itu bukan ketawa, Pak. Itu tandana caunit tudang. Saya kira kalau ibu sudah capek, saya juga sudah capek. Maka dari itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan semuanya sehat afiat. Keberkahan maulid ini, cucuran-cucuran keringat kita menjadi saksi di hadapan Rasul. Kita akan mendapatkan kecintaan dari Rasulullah, bahkan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan terbesar bukan mencintai Nabi, tapi mendapatkan cinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik was sa'adah. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Yang mau ikuti ceramah-ceramah saya, silakan buka Facebook atau buka YouTube atau follow Instagram Asmar Lambo. Jangan lupa Bu ya, Instagram Asmar Lambo atau langsung Aslam Group. Insyaallah ceramah-ceramah saya banyak di sana. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.